Sungguh bagaimana kita mampu menggunakan fasilitas yang ada di alam semesta ini untuk kepentingan ibadah. Jadi Allah tegaskan, alam taru annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wa asbagha ni'amahu batina wa dhahira. Allah mentashir, memfasilitasi alam semesta ini sungguh kepentingannya agar kita bisa menggunakannya untuk ibadah. Maka siapapun mampu melakukan, mendayagunakan, memanfaatkan apa yang diterima sesuai dengan sang pemberi, maka namanya syukur. Kalau kemudian kita menggunakan apa yang kita terima tidak sesuai dengan keinginan siapapun yang memberi kita, maka itu artinya kufur. Wa man lam yashkur ni'ma'i, barang siapa tidak mampu mensyukuri, tidak mampu menggunakan apa yang sungguhnya Allah telah berikan untuk kepentingan ibadah, tetapi tidak digunakan untuk ibadah, walam yardo biqodoi, dan tidak ridho, tidak rela terhadap ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah menyindir kepada hambanya umat manusia ini, fal yatlub robban siwaya, sebaiknya yang bersangkutan mencari Tuhan selain aku. Karena memang seperti yang Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk, bahwa sejak awal Allah ciptakan hidup dan kehidupan ini, kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kepengen tahu siapa di antara kita yang paling baik, mampu memerankan diri sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mampu memerankan diri kepada sesama hambanya. Nabi pernah juga memberikan pernyataan sebagaimana Allah telah memfirmankannya dalam hadis qudsi. Allah berfirman, khalaqtul khaira wa khalaqtu lahu ahlan. Sungguh Allah menciptakan kebaikan, dan Allah pula yang menciptakan siapa kira-kira yang diberi kesempatan untuk berpihak kepada kebaikan itu. Kadang-kadang kita dengar doa imam atau kita sendiri berdoa, Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidan ahlil khair. Kita minta kepada Allah agar kita ini termasuk hambanya yang meminati, menyukai kebaikan-kebaikan. Allah menciptakan kebaikan, dan Allah pula yang menciptakan siapa yang menyukai kebaikan itu. Wa khalaqtu syarra, demikian juga Allah menciptakan hal-hal yang negatif, yang buruk, berlawanan dari kata kebaikan. Keburukan-keburukan itu, wa khalaqtu lahu ahlan, dan Allah juga menciptakan siapa yang kira-kira melakukan keburukan-keburukan itu. Karena itu fatuba liman khalaqtu lil khair, berbahagialah siapapun orang yang termasuk ciptaannya, termasuk hambanya yang diberi kesempatan senantiasa menjadi ahli kebaikan. Karena itu Imam Nawawi di dalam kitab Qaumi Tughyan, Syu'abul Iman, memberikan penjelasan bahwa iman itu tidak berhenti kepada kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan yang wajib dan berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu hanya semata hamba dan utusannya. Lebih dari itu, ada sekitar 75 yang lain, 76 yang lain. Poin-poin penting yang memastikan siapapun dalam dirinya ada 77 poin itu, maka sungguh dia menjadi orang yang mukmin kamil, seorang yang beriman kepada Allah dan sempurna. Nah, salah satu poin yang memastikan orang itu menjadi seorang mukmin kamil adalah al-farah fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala,
Seperti malam hari ini kebetulan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allah gerakkan hati kita sehingga kita sholat maghrib berjamaah di masjid ini. Dan kita meluangkan waktu senyampang kita menunggu waktu isya. Ini sebuah kebaikan. Karena itu siapapun orang yang mendapatkan kebaikan ini kemudian merasa bahagia. Al-farah. Farah itu adalah lazzatul qalbi bi idrakil mahbub. Ketika hati ini senang dengan segala sesuatu yang kita idam-idamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Maka ketika kita mampu menjalankan ibadah, itu harus kemudian bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mudahkan aku menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, bisa beriktikaf, bisa silaturahim. Dan sebaliknya, ketika kita wal husnu ala ma fatahu, ketika kita tidak berkesempatan menjalankan kebaikan itu, merasa senang atas kebaikan yang kita lakukan dan merasa menyesal ketika kebaikan itu berlalu tanpa kita lakukan. Padahal potensi untuk kita lakukan sangat besar, peluang untuk kita lakukan sangat besar. Kalau mau dicontohkan, lu wong wis liwat ning ngarepe masjid Jami', sudah dengar adzan, mengapa kemudian tidak berhenti? Kemudian dia menyesal sehingga dia terlambat sholat karena di beberapa ruas jalan macet, maunya sholat jamaah di rumah. Tapi kebetulan karena macet malah justru tidak sempat jamaah. Nah, terus menyesal atas kesempatan ibadah. Itu juga bagian dari poin keimanan. Wa yasartu al-khair ala yadayhi, dan jika Allah ini berkeinginan menciptakan kepada siapapun orang berpihak kepada kebaikan, maka Allah mudahkan orang itu untuk melakukan kebaikan. Delalah itu selalu diucapkan, lo yo kok pas gitu. Sehingga kemudahan-kemudahan itu dengan mudah dilakukan oleh siapapun orang yang dikehendakinya. Dan sebaliknya, wa wailun liman khalaqtuhu lisyarr, wal iyadzubillah, celakalah orang yang kebetulan Allah menjadikannya sebagai orang yang menyenangi kejelekan atau keburukan-keburukan itu. Dan Allah pun memudahkan yang bersangkutan untuk melakukan keburukan. Enggak perlu diajak orang, kadang-kadang dia yang berinisiatif mengajak orang. Itu wal iyadzubillah. Wa wailun summa qala wa lam wa kaifa. Maka sesungguhnya hanya doa yang bisa kita pinta dengan keseriusan. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ibadah wa al istiqomah. Itu harus kita pinta. Sehingga Allah kemudian memasukkan kita, mengkategorikan kita sebagai orang yang senantiasa berpihak kepada kebaikan. Seperti yang pernah disinggung dalam pengajian-pengajian yang lalu, bahwa ketika Allah merahasiakan skenario hidup kita masing-masing, Allah itu memberi ruang kepada kita agar kita juga ikut memplanning, ikut merencanakan bagaimana kehidupan kita. Itu keadilan Allah. Saat kita tidak diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi dengan kita, Allah pun memberikan ruang kepada kita untuk menegosiasi kebaikan-kebaikan agar berpihak kepada kita. Dengan intensitas doa yang kita baca, dengan keyakinan yang senantiasa ada dalam diri kita, bukan tidak mungkin skenario hidup yang mungkin tidak berpihak kepada kebaikan itu kemudian dihapus oleh Allah SWT, dan kemudian kita menjadi orang yang berpihak kepada kebaikan. Allah nyatakan sendiri itu, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berkenan untuk menghapus ketentuan-ketentuan hidup terhadap orang per
seseorang atau siapapun yang dikehendaki. Dan Allah menghapus itu karena sesuai dengan keinginan yang dipanjatkan oleh hambanya kepadanya. Karena itu Nabi berpesan ketika kita berdoa itu, ud'ullahu antum muqinuna bil ijabah. Saat kamu berdoa, yakinlah apa yang kita panjatkan kepada Allah itu benar-benar didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika siapapun kita berdoa dan kemudian kita ragu atas ijabah yang Allah berikan kepada kita, enggak usah menunggu lama, Allah tidak akan pernah mendengar apalagi memberikan ijabah. Harus yakin seyakin-yakinnya terhadap apa yang kita minta. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman itu, ana ala dhanni abdi bi, aku seperti yang disangka oleh hambaku. Kalau hambaku mempersepsi menyangka bahwa apa yang dia pinta selalu aku kabulkan, maka aku akan kabulkan. Kalau orang mempersepsi bahwa aku, kata Allah, itu sering atau selalu tidak berpihak, tidak mengijabah atau memberikan pengabulan atas doa yang dipanjatkan, maka Allah pun tidak berkenan memberikan ijabah. Wa auhallahu subhanahu wa ta'ala ila Dawud alaihissalam. Kadang-kadang ada segala sesuatu yang antara cita dan realita itu beda. Ini kita harus kemudian paham. Ya Daud, wahai Daud, turid wa urid. Kamu mau dan aku juga mau. Kamu berkehendak, aku juga berkehendak. Kamu menginginkan sesuatu, aku juga menginginkan sesuatu. Catatan Allah kepada Nabi Daud, wa innama yakunu ma urid. Hanya saja apa yang aku kehendaki, kemudian terjadi fa in sallamta lima urid. Jika kamu menerima apa yang terjadi atas kehendakku, kafaituka ma turid. Aku akan penuhi terhadap apa yang kamu inginkan. Wahai Daud, aku berkeinginan, aku berkehendak, kamu juga berkeinginan, kamu juga berkehendak. Jika kamu menerima apa yang aku inginkan, apa yang aku kehendaki, maka aku akan penuhi apa yang kamu kehendaki. Wa illam tusallim lima urid, jika kamu tidak menerima apa yang aku kehendaki, ya abuka fima turid, maka aku akan mempersulit kamu apa yang kamu inginkan. Tsumma la yakunu illa ma urid, yang terjadi adalah hanya apa yang aku kehendaki. Niki ridho. Nah, tadi disampaikan bahwa sesungguhnya kita boleh berkehendak, dan kehendak itu kemudian kita lakukan. Lepas itu semua kemudian kita pasrahkan kepada Allah dalam bentuk tawakal kepadanya. Kalau kemudian antara yang kita cita-citakan dan realitanya berbeda, kemudian kita tidak memaki-maki atas apa yang kita lakukan, tetapi kemudian kita menerima Allah punya rencana lain dari apa yang kita lakukan, maka Allah sesungguhnya akan memenuhi apa yang kita inginkan. Sering sekali kita disampaikan kata-kata niki, nahnul murid wa anal murid wa antal murid wa nahnul murid wa mau yaf'alu ma yurid. Saya boleh berkeinginan ini, jenengan boleh berkeinginan itu, Allah juga punya keinginan. Maka sungguh wa mau yaf'alu ma yurid, Allah akan merealisasi apa yang Allah inginkan. Nah, di situ ada nilai tawakalnya, ridho niku. Ridho itu setelah hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika kita secara matematis
sudah ngitung-ngitung buka usaha di sini di sana dengan kemungkinan-kemungkinan laba yang kita dapatkan. Kita senang bukan main, kita lakukan, kadang-kadang pun istighosahan barang, menghadirkan banyak orang, dikhatami, nelala, sehari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, belum seperti yang diharapkan. Padahal kita pun tawakal, usaha semua sudah kita lakukan, promosi sudah, tidak menaikkan harga sehingga bisa mematikan usaha kita sendiri karena kompetitor, karena lawan usaha juga banyak sudah. Loh kok saya durung, oh berarti Allah punya rencana yang lain. Ini wangel, tetapi ini menjadi indikator, menjadi tanda dari ridho kita kepada Allah, yang menjadi tanda mahabbah kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita harus ridho. Ridho itu rela terhadap apa yang terjadi, sekalipun apa yang kita inginkan berbeda dengan apa yang nyata. Ngendikane Allah, kalau wow, kamu berkehendak, saya berkehendak, tapi yang akan terrealisasi adalah apa yang aku kehendaki. Jika kamu menerima apa yang aku kehendaki, aku cukupkan apa yang kamu kehendaki. Artinya Allah tidak mengabaikan, ada sisi-sisi lain yang mungkin tidak hari itu, tidak waktu itu, tidak di tempat itu, tapi Allah kemudian menggantinya jauh lebih dengan kata-kata kafaitukan. Tapi jika kita tidak menerima, malah kemudian kita berupaya banting tulang enggak karuan, Allah membuat kita capek. Dan pastikan summa la yakunu illa ma'urid, yang terjadi hanya apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Berkenaan dengan tanda mahabbah kepada Allah yang harus ridho dengan ujian-ujian hidup, karena dinamika hidup itu ketika ada ujian-ujian itu, sekalipun kita sungguh yang kita minta, ketika ujian terjadi atau ujian itu di hadapan kita, kita hanya memohon, kita tatak menghadapinya, kita lulus, dan kemudian kita berpihak karena kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang senantiasa kita pinta. Imam Ghazali rahimahullah taala memberikan penjelasan, qad angkara ridho jamaah wa qalu la yutasawwaru ridha bima yukhaliful hawa wa inna ma yutasawwaru as-sabru faqat wa inna ma utu min ingkar mahabbah wa nahnu nuhaqqiquha. Pernyataan atau contoh-contoh tentang apa yang tadi disebut ridho itu menjadi indikasi, menjadi tanda dari mahabbah, cinta kita kepada Allah. Siapapun orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia rela terhadap apa yang menjadi ketentuan hidupnya dari Allah. Ini berulang-ulang ini disebutkan, sekalipun kenyataan hidup berbeda dengan apa yang dikehendaki. Jika orang itu mahabbah, cinta kepada Allah, maka dia bisa terima. Bisa terima. Nah, ini yang sebagian orang mengingkari karena sulit menggambarkan ridho itu dengan sesuatu yang berbeda dengan keinginan hawa nafsu. La yutasawwaru ridha bima yukhaliful hawa. Yang bisa diilustrasikan, yang bisa digambarkan itu sabar. Sabar karena seperti yang disampaikan oleh para alim, bahwa sabar itu dalam satu waktu maknanya konstan. Konstan itu stabil, pancet. Jadi kalau alhamdulillah maghrib niki kita jamaah, maka sabar dalam ketaatan kita bagaimana kita isya bisa jamaah.
Jika kita isya bisa jamaah, bagaimana dengan subuhnya? Bisa enggak jamaah? Sampai Nabi memberikan motivasi, pahala orang sholat jamaah di waktu isya sama dengan dia sholat setengah malam. Siapapun orang yang sholat jamaah di waktu subuh sama dengan yang bersangkutan sholat sunnah semalam suntuk. Kalau subuh bisa jamaah, bisa enggak zuhur nanti jamaah? Bisa enggak asar jamaah? Bisa enggak maghrib jamaah? Demikian siklus kita tiap hari itu. Jika kita mampu dari satu sisi ini kita sabar. Bagaimana dengan maksiat? Dengan keberadaan kita di masjid ini yang kebetulan kita mengaji, kita silaturahim, kita membaca sholawat, kita membaca Quran, kita i'tikaf. Pikiran kita tidak melayang-layang ke sana kemari. Panca indera kita, mata kita, telinga kita, mulut kita tidak melakukan maksiat. Pertanyaannya, jika selepas kita dari masjid ini, akankah kita bisa menjaga diri mata kita tidak melihat maksiat sebagaimana ketika kita di masjid ini, mulut kita tidak berbicara maksiat sebagaimana saat kita di masjid ini, dan panca indera yang lain? Jika kita bisa, maka kita sabar terhadap apa yang bisa mendurhakai Allah, sabar dari maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sabar ketika cobaan itu terjadi. Kita mengembalikan tidak ada segala sesuatu yang terjadi kecuali atas keinginan Allah, kecuali atas ilmu Allah. Jadi karena Allah telah menskenario, Allah itu telah menetapkan cerita tentang kehidupan ini. Siapa akan melakukan apa, di mana dan bagaimana, sedemikian rapinya Allah. Maka jika sesuatu terjadi kemudian kita menyerahkan kembali, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, memang kita enggak punya siapa-siapa. Kita juga tidak punya hak atas diri kita sendiri. Kita ini milik Allah. Dan kepada Allah pula kita akan kembali. Ngetrapkan, ya, memantapkan hati seperti ini tidak mudah bagi sementara orang. Butuh latihan-latihan yang panjang. Belum lagi dengan kewajiban-kewajiban yang di saat yang sama, saat dia harus bersabar, ada tanggung jawab yang besar yang sungguh dia tidak bisa dalam waktu dekat itu melihat bagaimana solusinya. Ini saya contoh mawon, naudzubillah, jika ada seorang ibu yang dia tidak punya skill, nggak punya keterampilan tertentu, yang hari-harinya hanya bergantung pada suami, sementara yang dihidupi tidak hanya dirinya sebagai istri, putranya banyak, mungkin tanggungannya yang lain banyak, terus mendadak dalam bahasa yang bersangkutan Allah memanggilnya kelimpungan. Dalam saat yang sama tidak bisa berpikir jernih bagaimana menatap hari demi hari dengan tanggungan-tanggungan finansial ini. Nanti angel, karena itu kemudian fungsinya takziah, niku tasliyah. Kita datang kepada siapapun yang musibah, hanya kemudian berempati, yang sabar. Bilang yang sabar ngoten niku sunnah, ngelakon ini angel, tetapi nggih sunnahe wong takziah nggih jenengan sing sabar, jenengan niku wis ngoten niku. Nanti kalau kita mendapat hal yang sama, kita juga akan dipesankan orang yang sabar, diingatkan agar nafsu kita tidak dominan ketika melihat kenyataan hidup ini. Ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dipahami oleh sebagian orang, ini sabar sampai rela. Oh, niku angel ngoten niku. Ketika dinyatakan bahwa alamatul mahabbah ridho bil bala, ridho bima yukhalifu at-tab awal hawa, ridho terhadap kenyataan apa yang tidak sesuai dengan nafsu kita, keinginan kita, ya, itu hanya mampu tergambar dalam 3 hal. Yang pertama, antat hasyahu musyadul hubbi wa ifratuhu alal ihsas bil alam. Niki ya,
angel bagi sementara orang nih. Jadi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan segala-galanya. Ujian-ujian hidup yang dialami, yang dihadapi itu, nggih, itu dianggap sebagai sebuah sarana yang dengan itu Allah menyintainya. Karena itu ketika nyuruh saya ada orang sakit, nggih, kita disunahkan untuk iyadatul marid, nggih. Sunahnya niku tanglet apa yang dirasakan niku sunnah, ngoten nggih. Dan sunnah yang lain yang jarang dilakukan orang itu meminta doa kepada orang yang sakit. Umumnya kita yang datang yang sehat mendoakan semoga sehat. Dan setelah itu kita pulang. Ternyata ada kesunahan yang kita bisa lakukan. Sunnah kita minta doa kepada orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu levelnya, grade-nya sedikit mawon itu sudah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sementara kita tidak tahu orang yang sakit ini dia ridho atau tidak, sabar atau tidak, kita tidak tahu. Nah, kita hanya memastikan mbok menawa yang niki sabar, mbok menawa niki ridho. Kalau dia sabar dan ridho, maka doa yang dipanjatkan oleh orang yang sakit ini luar biasa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki jadi orang yang sakit itu dungane mandi-mandi gitu. Apa semua orang? Ya mungkin tidak. Hanya orang-orang yang mampu memahami bahwa sakit yang dirasakan, sakit yang diderita itu merupakan ujian yang sengaja Allah berikan kepadanya. Jika dia sadar, maka Allah menyintainya. Sebagaimana yang tadi disebutkan, idza ahabba 'abdan ibtalahu. Jika Allah menjadi hambanya, maka Allah menguji coba dulu apakah dia sabar atau tidak, ridho atau tidak. Karena itu satu di antara alamat atau tanda orang itu mahabbah, cinta kepada Allah, dia ridho atau tidak dengan bala, dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Wa ifratuhu alal ihsas bil alam. Jika dia tidak melihat cinta kepada Allah, niku rasa sakit jauh lebih daripada sakit fisik yang dirasakan. Jadi dia tidak mau hilang sedikit pun momen menyintai Allah SWT. Kalau dia dapat nikmat, maka dia bisa mensyukurinya, menggunakannya sebagaimana apa yang Allah kehendaki, tentang pemberiannya, tentang anugerahnya yang diberikan kepada kita. Jika itu sakit, maka dia punya potensi untuk lebih dekat kepada Allah. Padahal umumnya nyun sewu, kalau orang sakit itu malah ngalem, ngoten nggih. Arep salat males, ngoten nggih. Niku luar biasa sesungguhnya niku ketika yang bersangkutan sakit, ngoten nggih. Itu menjadi peluang yang dia bisa lebih banyak beribadah jauh lebih daripada ketika yang bersangkutan mungkin sehat. Kalau sehat dia kesana kemari melupakan ibadah. Ketika dia sakit, dia didudukkan oleh Allah, maka dia punya peluang untuk lebih dekat kepada Allah. Tapi kadang-kadang sebaliknya ngalem. Nek iso engko salate dikodok nek mari, nek pun mantun nek wis mari, nek wis sehat. Nah, siapa yang bisa memberi jaminan bahwa nanti dia akan sehat kembali? Ini betul sakit. Karena itu selama hayat di kandung badan, kita ini masih punya kewajiban untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, Allah memberikan rezeki yang halal yang barokah kepada kita. Dengan kehalalan dan keberkahan rezeki yang kita terima, memudahkan kita beribadah kepada Allah SWT, memudahkan kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT. Apa yang kita kehendaki, yang kita cita-citakan, Allah berkenan untuk memberikan ijabah. Dan putra-putri kita senantiasa Allah jadikan auladan sholihin, qurrata a'yun, imaman lil muttaqin. Allah jauhkan mereka menjadi musuh dan fitnah bagi orang tua dan keluarganya. Kita semua senantiasa sehat walafiat. Jika ada di antara kita, saudara kita, guru-guru kita yang sekarang ini mungkin sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Jika ada di antara kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dipastikan oleh Allah menjadi bagian dari hambanya yang senantiasa diberikan ketetapan iman. Kapan saja, di mana saja Allah berkenan memanggil kita, sowan kepadanya, Allah pastikan kita mendapat berkat husnul khotimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah.
wa ala hal Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim amin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.